Waduh, itu kalau misalkan kita di masa kecil, Iya. perang sarung. Perang sarung, ujungnya diselipin kerikil. Buset. Pedihnya kulu hati, Pak. Kenapa, Ji? Nyerang sicis. Jangan gitu. Kenapa? Ngerinya pada ada yang ikut. Iya, Pak, jangan ya. Virtual aja guys ya kita perangnya. Iya, virtual aja. Weh, ada lagi nih. Apa? Bang, salam-salam dong. Kita lagi nobar sama bos kantor di Sangatta, Kalimantan Timur. Bodoh, salam buat teman-teman di Kalimantan. Salam ya Aldi Rifani. Ya mudah-mudahan nih untuk Big Tropes dan juga Evo Spam dimanapun kalian berada. Sok atuh kirimin reportnya ke kita Yang Sangatta ya. bukan? Apa? Yang Sangatta. Sangatta nih. Iya benar. Ada iya. lagi nih masuk nih kalau kalian mau langsung report ke kita. Sok atuh kalau kalian mau nge-follow kita. Alhamdulillah juga terserah. Kita sama-sama malam ini akan menjadi saksi siapakah yang akan menjadi juara dari MPL Season 7. Oke, dari Nusa Tenggara Timur juga kami juga nonton bareng. Salam kompak selalu. Viva RRQ, bayangkan fans RRQ aja menonton. Semua fans lapas tim Respect. MPL semua nonton grand final kali ini. Mantap Mantap, kali cuy. mantap. Mana lagi report dari kalian. Kalau bisa bersertakan gambar juga video tuh ya. Mau lihat kita bagaimana suasana di sana tuh. Ini ada kayaknya dari namanya Madan. Ya. Yap. Salam buat tim Evos, kita bela-belain nih nobar satu RT, pinjem Infokus punya kepala sekolah buat nobar. Oh ede pinjam iya. info. Oke, tapi kita bakal balik back to the game dulu. Yap. Tapi kali ini Uranus terbuka untuk Bigetron Alpha. Repoint sudah bisa dipastikan bakal ngacak-ngacak. Dan ternyata ada yang mau ngasih tahu Matt cara main lapu-lapu. Bener. Iya gak? Ini anti mic nih. Ini namanya Revenge Pick. Revenge. Tadi ada one-one digunakan oleh BTR. Setelahnya Betul. Dikasih digunakan tahu. oleh Ibos. Karena balik lagi Pak, ini Kalah masih juga belum. tapi. Ini Ah, masih Kalah juga. Menang tapi tadi. Kalah Clover. Yang pakai one-one. Kalah. Kalah. Oh, pakai one-one kalah. Kalah. Benar-benar. balik lagi, ini masih setengah yang kelihatan. Masih setengah. Benar, yang terdengar dari kita kan bisa dibilang baru 3 pick saja. Baru 3 pick saja. Masih kurang 2 pick lagi. Dan Oke. kalau sekarang Rafaela Lapu-Lapu sudah bisa dibayangkan bagaimana nantinya ketika Breath of Fighter-nya dibuka, dibantu dengan Holy Healing. Ini akan ada lemparan pedang dari seorang anti-match yang sangat mengerikan. Namun Chow, salah satu hero dari MATT di game yang pertama tadi, yang mana memberikan comeback effect yang luar biasa, diamankan di game yang kelima. Dan Wah. bahkan setahu gue ya, Apa tuh? ini Chow untuk MATT ini bakal ngeri banget. Kacau sih ini. Gua nih. yakinkan, gua bisa pastikan Percik gak bakal bisa farming dengan aman, nyaman, dan tentram. Benar banget, apalagi di sini dengan bantuan si kecil, Popol team Kupar, is Polpa. Tentunya untuk melakukan pick off bukanlah hal yang mustahil bagi seorang Mat. Dan one-one Alright. pun udah di ban. Respect lagi. Lalu siapa lagi yang akan diamankan oleh EVOS Legend karena sesudah ini Bigetron Alpha lah yang akan mengambil hero-nya. Alright. Bukan hanya itu aja. Hayabusa kah? Hayabusa kali ini harusnya bisa di-respect ya. Harusnya bisa sih. Rafaela nih bisa kayak diejam-ejam. Hayabusa sih bisa di ban untuk sekarang. Oke. Untuk kali ini gue melihat adanya potensi permainan dari tim Bigetron Alpha yang agak cukup agresif. Karena kenapa? Ripo-nya dikasih Uranus, meta dikasih Chow. Jadi mereka itu bakal coba meta pick over. Dengan cutting-cutting lain yang dilakukan Bigetron Alpha, mereka ini bisa memastikan dirinya bisa nge-pick over. Kenapa? Karena kalau pick overnya gagal, at least lane-nya itu nggak kedorong. Yap, benar sekali. Dan Kalau masih bahkan melihatnya begitu. benar aja Hayabusa. Waduh. Satu nih ya. Asisten profesor sudah bener nih. Gimana nih Pak? Ya, dia. Ice Prof nih ya. Langsung ada Esmeralda juga kali ini yang di-ban. Wow, mengerikan sekali ya. Harit masih bebas loh, jadi masih bisa diambil oleh Clover nantinya. Karena untuk Bigetron Alpha sendiri udah selesai untuk melakukan ban, mereka nggak bisa lagi melakukan ban selanjutnya. Tapi untuk EVOS Legend satu hero terakhirnya. Iya, apalagi di sini masih belum kelihatan sama sekali dari EVOS Legends. Apakah mereka akan melakukan ban terhadap Kagura juga? Yap. Menengok Kagura tadi sempat mengganggu juga. Dan bahkan masih belum ada ban juga, masih belum terlihat. Masih belum terlihat ya. Ya Iya. Pak, masih belum terlihat sejauh ini. Kalau sampai Kagura juga diamankan, siapa lagi yang akan, ataupun kalau sampai nanti diambil oleh Bigetron Coba Alpha, kita lihat Fix ya. Rainbow deh. Tapi ternyata Coba kita Chang, lihat di sini. Oke. Langsung ada Chang'e, artileri high ground yang masih langsung dibuang oleh EVOS Legends. Oke, Chang'e lagi menjadi pilihan yang benar-benar membuat Rainbow tadi berhasil menyelamatkan jiwa dan raganya. Ya, karena kali ini balik lagi, belum terlihat keseluruhannya dari teman-teman tim EVOS Legends secara draft picknya. Bigetron Alpha
mengamankan Selena kali ini. Yap. Dan bahkan dengan Selena kali ini, Popol Kupa Selena, gameplay dari Poke Damage mungkin akan dimainkan oleh teman-teman dari Big Run Alpha. Ini mappingnya kelihatan banget, dan kalau ini Shunshin, ini bakal bener-bener mengganggu banget dari teman-teman Big Run Alpha. Mappingnya bakal kelihatan. Impactnya bisa dibilang nggak kecil ya, impactnya nggak kecil. Impactnya nggak kecil Besar nih. banget. Tapi bagaimana lagi tergantung nanti dari Bigoton Alpha untuk melakukannya seperti apa di bagian dalam line of down. Sementara untuk dua hero terakhir dari EVOS Legend, mereka udah punya core, mereka udah punya support system. Wah, mungkin nanti akan berubah menjadi tank. Tapi untuk magical damage ataupun magic killernya Bisa siapa yang akan Kagura diamankan? Kagura sih oke sih, gue setuju. Iya, Harit, untuk Harit tadi benar Clover. aja, Harit lagi dan ternyata Kagura. Kagura. Gue udah pilih, gue juga setuju gue Yap. sama KB Kagura. Masih terlalu apa ya, Open. open dan bahkan besar kemungkinan kalau misalnya Kagura ini bakal bisa nge-burst apalagi macam-macam. Karena nggak mungkin Selena. Varsha. Selama ada Serena, Varsha nggak bakal aman. Gak bakal aman. Dan Karena kita- kalau dia lele sama burung, menang lele. Wah, karena lele ini makan Kalau di makanan air. burung. kalau di air ya. Iya. Kalau dia ke atas ke Ah. permukaan bisa ditangkap loh, tapi Yisan sih kali ini. Asistenku, Apa? Yisun Shin. Yisan sih. Tadi Sesuai saya Harit, ya. tadi saya benar, lalu udah ada apa tadi yang saya benar lagi satu itu ya? Ini Hayabusa. Hayabusa. Waduh. Waduh. Hari ini saya nggak magang di mana-mana ya. Nggak magang. Nggak magang. Ini kita Magangnya lagi di MPL kita. lagi kunjungan kerja aja Pak. Oh, Kunjungan koker, kerja. koker. Yoi. Kuliah kerja Kuliah ya. kerja. Oke, Profesor KB kali ini kita bakal masuk ke lane of down, tapi dengan grafik kali ini Profesor KB. Langsung saja dari Force Legends kali ini Granger, Rafael, Lapu-Lapu, Kagura, Harit melawan Big Run Alpha dengan Uranus, Popolen, Kupaco, Selena, Yi, Shun, Shin. Yisan Oke. sih. Oke, sedikit lagi dikurangi beberapa detik, kita akan menuju ke Land of Dawn, dan ini dia game yang kelima. Cow di situ coba lihat tuh. Are you ready? Ready. Yang di rumah, are you ready? Ready. Langsung masuk ke lane of down, tepuk tangannya Bade di sini. Oh, langsung kita masuk ke lane of down. Ini game yang kelima. 2 sama. Tidak ada sama sekali yang bisa menebak, dan bahkan Profesor KB, tebakanmu untuk kali ini salah. Apa? Tebakan skore. Iya, salah. Salah semua. tapi lihat. Luminer udah hadir dengan sebuah abyssal trap tadi di dalam tubuhnya. Tapi REKT sangat agresif. Ada Kupa juga didorong mundur. Palper buff-nya udah nggak bisa diambil tepat waktu. Ada satu sih. Satu hal yang selalu gue pelajarin dan sama di setiap gamenya. Apa itu? Jungle-nya Brand selalu diharas setiap early game. Diambil terus. Selalu. Dia udah 5 game masih begitu loh. Astaga. Tetap konsisten ya. Konsisten Tapi RKT tampir aja. Ih, lelenya lewat, dengkul aing teh yang gemeter ya. Oke, melihat permainan kali ini dari tim Bigetron Alpha. Ingat, Brans kemarin menggunakan Yusin-Shin-nya dapat melakukan epic comeback terhadap Onyx Esports. Dan harusnya diwaspadai Profesor ya. Ya, bahkan kalau misalkan melihat dari EVOS Legends sendiri kali ini di early game dengan keunggulan mereka yang mengamankan jungle lebih banyak. Artinya Versik sebenarnya lebih optimal untuk dalam segi teamfight nanti di area turtle. Namun setup jangan dilupakan juga bahwa kali ini menuju ke angka 20 detik lagi sebelum turtle yang pertama. Dead Sonata dikeluarkan, Ripo sepertinya harus mundur respect dengan damage yang dimiliki oleh seorang Versik. Dan bahkan Luminer masih dikasih farmingan terlebih dahulu di arah mid lane. Tertinggal 1 level oleh seorang Rainbow karena KYI membayang-bayangi pergerakan dari seorang Profesor Luminaire. Masih ada satu buffly, masih sedikit aman dan sabar kali ini. Mountain Soccer telah dikeluarkan untuk membuka vision para pemain dari tim EVOS Legends. Tapi MATT di arah bottom lane masih meng-cutting minion. Yap, MATT dengan adanya satu purifier dari Harit seharusnya itu akan menjadi sebuah rasa aman untuk dirinya. Tapi dari Bigetron Alpha mereka sedang mencolek-colek. Versik melihat dari kejauhan ada anti-mesh juga yang siap langsung lompat indah menuju bagian depan untuk menghujamkan pedang besarnya. Oke, tapi kali ini sepertinya Turtle bahkan free untuk tim Bigetron Alpha karena Versik terlalu jauh. Lumina mencoba mendekat dan coba diambil, ternyata tidak bisa. Terlalu jauh jarak dari retribution-nya dan bahkan Brans mengamankan dengan cukup indah. Yap, Rainbow di bagian tengah masih beradu aja dengan REKT dan Luminer juga udah level 4 KYY. Kupanya siap untuk langsung disuruh ke depan, digigit, sobek sudah satu dress yang dimiliki oleh Kagura. Harus beli lagi, lumayan lebaran udah dekat ya. Alright, dan bukan hanya itu aja, kita lihat para pemain dari tim Bigetron Alpha kali ini semenjak adanya Turtle yang diamankan, dia bakal lebih free untuk dapetin farmingan. Yap. Profesor KB, Hadir. gue mau lihat win condition apa yang dimiliki Bigetron Alpha untuk kali ini memenangkan pertandingan di
di game yang kelima. Winning condition Bigetron Alpha adalah memanfaatkan KYY Rainbow dan juga Brans dengan open mapping yang sangat luar biasa untuk mengetahui informasi di manakah member dari EVOS Legends berada, melakukan poking damage dengan cepat, dan juga memaksa EVOS Legends teamfight 4 lawan 5. Di sisi lain, EVOS Legends sendiri memiliki winning condition dalam teamfight 5 lawan 5. Jadi, kalau Bigetron Alpha menculik satu, Bigetron Alpha bisa memenangkan teamfight-nya. Oke, dua F-Dragon langsung dikeluarkan begitu saja. Dan Clover masih ada Purify dan bahkan masih terselamatkan. Brans masih mau lebih. Oh my god, Brans! Ingat, sesuatu yang dipaksakan itu nggak baik. Tapi ternyata nafsu birahi anak muda kali ini masih bisa terselamatkan. Iya, tapi lihat di minimapnya ada di bagian bawah sebuah serangan lagi, tapi di bagian atas Versik dan juga Administrator Kanal ini udah mau melakukan sebuah initiate. RKT di bagian tengah sendirian aja. Ripo gocek terus, ini udah kesambet antara Neymar, Robinho, Kakak, semuanya udah masuk pemain bola ke dalam tubuhnya. Tapi lihat, satu buah lele mengarah-arah seorang Versi di follow begitu saja. Dan bahkan Brave Fighter untuk menyelamatkan Versi. Tapi ternyata terkena trap dan juga satu gigitan first blood didapatkan. Ultimate seorang diri, ada Brans di sana, masih mau lebih. Ultimate mau tumbang, gak berhasil kabur dan ternyata lagi dan lagi Brans birahi anak muda gak berhasil mendapatkan poin dari top lane. Yo, itu dia Holy Baptism-nya terstun lah sudah. Ripo-nya bisa selamatkan untuk kali, namun masih bisa Kaye mengejar. Trap, absorb. Dikikit aja, Gila masih kali. bisa bertahan. Ati Mage dengan absorb yang dilakukan benar-benar bagus, mekanik yang tinggi dan juga kalkulasi yang tepat menyelamatkan dia dari 2 kali kematian. Tapi ingat, ini baru 2 kali, tidak ada kesempatan berikutnya kalau Anti-Match masih terlalu dini untuk memaksa team fight. Yap, itulah permainan yang udah ditunjukkan barusan ya. Begitu indahnya mekanik-mekanik dari para player ini, hanya tinggal mengurangin aja nih harusnya nafsu-nafsu atau birahi-birahi muda mereka nih ya. Udah heptasis di menit yang kelima dari Hai. MATT kali ini. Siapapun yang di-kick bakal berasa sedikit bonyok dengan sepak iur yang dimiliki orang Buset Med. dah bang, tulang punggung bisa geser, tulang kering bisa basah. Namun untuk kali ini di bagian tengah udah ada sebuah gigitan. Luminarnya pun masih bisa selamat, Turtle-nya udah mulai dicolek-colek begitu aja. Clover pun udah langsung mengeluarkan sama force-nya. Sementara itu Holy Baptism-nya baik banget. Satu orang berhasil langsung didapatkan. Lihat Mountain Soccer telah dikeluarkan. Dead Sonata memorak-porandakan para pemain tim Bigetron dan bahkan KYY harus tersungkur menjadi korban pertama di sana. KYY harus pulang dan tadi 2 kali yang bisa gue bilang birahi atas Brans itu membuat waktu yang cukup banyak sih untuk EVOS. Kenapa? Brans harus pulang, sedangkan Versik masih farming. Dan itu waktu yang harus diperhitungkan oleh Brans kalau dia ingin memaksakan keadaan seperti itu. Oke, di bagian bawah nih ada sebuah keuntungan yang harus didapatkan loh. Tapi di bagian ternyata di tengah, mid lane sana Brave Fighter telah dikeluarkan mengusir musuh dan mid lane turret. Salah satu mid lane turret adalah hal penting dan bahkan dilepaskan begitu saja. Masuk ke arah belakang. Yang the web dragon itu juga ada suara RKT. RKT masih survive dan bahkan kerugian untuk Bigetron Alpha. RKT still survive in the jungle. Membuang satu buah flicker dan bahkan tidak mendapatkan RKT di cover habis-habisan sama teman-temannya. Dan itu dia Tenacity dari Tanker Emblem. Dimana ketika HP kalian di bawah 40% akan ada tambahan untuk physical dan magical damage. Yap, itu dari RKT-nya. Satu dokter keliling yang dimiliki oleh EVOS Legend dengan seluruh item yang udah terlihat di sini. Dari apa ya? Dari anti-match-nya dengan satu bloodlust saja ini setidaknya udah bisa mendongkrak dia di early game seperti ini ya, Prof ya. Benar banget, dan ini dongkrakan dari anti-image yang paling berimpact sih. Di area top lane dia tidak berhasil untuk pick off 2 kali, bahkan dengan absorb damage yang dia mainkan. Berkali-kali dia benar-benar nahan banget absorb damage sampai pada akhirnya dia mengeluarkannya di momen yang tepat, di waktu yang tepat, orang yang tepat. Oh itu dia yang harus benar-benar diperhitungkan dan Profesor kali ini itemnya. Kita lihat respect sekali Versik. Benar-benar takut dengan keberadaan para pemain tim Bigetron Alpha. Bahkan dari seorang Luminir, dia bentar lagi bakal menuju ke arah Knuckles of Durance atau ke arah Legend Truncheon terlebih dahulu. Kayaknya di sini bakal menuju ke arah Legend Truncheon deh. Tapi ternyata Brans di arah bottom lane. Berhasil ditumbangkan. Betul satu. Men masih bertahan tapi ternyata kali ini match seorang diri. Gak ada yang menemani. Ganteng doang tapi sendiri dan tumbang double kill. Diamankan oleh seorang Clover. Wow, tapi Kupanya langsung berubah pikiran walaupun RKT ditabrak lele yang sangat pedas. Di bagian depan sana, kembali lagi Rainbow-nya untuk masih bisa kabur dari area tersebut. Udah ada habis salah Row juga yang langsung terkena karena Kagura. Tapi Kagura masih bisa menyelamatkan dirinya. Flicker menyelamatkan hari dari seorang Rainbow Papulu. Iya benar sekali. Dan buat teman-teman yang ingin memberikan support, langsung aja ada skin QR code-nya. Kalian bisa menyampaikan pesan-pesan kalian. Dan sekarang Turtle-nya siapakah yang akan mendapatkan? Turtle berhasil diamankan oleh Kagura. Pertempuran akan pecah kah? Enggak, ternyata karena mereka pun langsung berpisah arah. Gua yakin banget, 1000 yakin itu langsung bilang Luminar chill
Chill. Retri lo chill. Bener nggak Profesor? Iya, tapi dia nggak pakai retri sih di sana momennya. Emang bener-bener kayaknya dia mengandalkan Lassie dan ini dia Mau retrinya. ngambil ini nih, Pak. Untuk purple buff dia simpen dan that's it. Dia dapetin juga purple buffnya. Kalau didapetin Luminaire baru dia ngomong chill. Oke, tapi ternyata lihat match menjadi pilihan. Luminaire sudah menunggu, Flame dikeluarkan, tapi ternyata salah. King Overtime dikocek, tapi ternyata matchnya tertarik kah? Masih ada satu buah Senpu di depan sana. Senpu, tapi Luminaire terkena lele. Flea dikeluarkan begitu saja. Langsung ada teriakan wah dari arena, tapi ternyata sepertinya penonton yang tegang, bukan Luminaire-nya. Penonton mulai gregetan di kursinya masing-masing sama seperti kita di sini ya. Hanya saja untuk sekarang Kaguranya coba lihat sendirian di depan sana. Umbrella Kill sangat berani untuk kali ini. Mountain Stalker dikeluarkan oleh Brass. Bahkan para pemain tim Big Hit Ronalva mencoba untuk menyelamatkan satu buah turret dari bottom lane dan berhasil. Udah stick together, bahkan Ripo di arah top lane seorang diri melakukan disiplinitas yang efektivitas dan juga efisienitas. Totalitas. Tanpa batas. Nah, itu dia dari perbedaan poin killnya hanya berbanding 1, namun dari segi objektif, dari segi goldnya ini bisa dibilang ketinggalan 3000 dari perbandingan satu buah turret. Dan memang Biron Alpha agak sedikit kesulitan untuk team fight 5 lawan 5 karena balik lagi mereka menggunakan tipikal poking damage. Branch-nya bahkan belum seimbang dengan kehadiran versi karena Blade of Despair bahkan belum diamankan. Di menit yang ke-9 kali ini harusnya rata-rata di menit ke-7 Yishun Shin sudah mengamankannya. Namun sudah ada Brute Force dan menuju langsung ke Arena's Battle. Akhirnya di menit ke-9 35 Blade of Despair diamankan. Bukan hanya itu aja, di menit yang ke-9 Brans mendapatkan BOD bersamaan dengan seorang Anti-Match mendapatkan satu buah Blade of Despair. Tadi suara tegukan yang cukup luar biasa, tapi Ripo di sana mulai tertangkap. Masih ada satu buah, kalian tidak juga lihat hingga Overton memporak-porandakan jiwa dan raga dari seorang Ripo di top lane sana. Anti-Match versus everybody, lihat meng-counting down dan bahkan kali ini petnya bakal coba ditumpangin. Anti-Match versus everybody. Anti-Match masih bisa bertahan kerugian luar biasa. Oh my god, tukang somai kejebur gol. Oh my god, dan masih memainkan absurd damage ya. Lihat bagaimana Anti-Match membayang time dengan sangat lama. Walaupun harus tumbang di tangan Rainbow, tapi satu Lord menjadi tukarannya. Profesor KB, ada harga, ada kualitas. Cakep. Itu dia, ada harga, ada banget. kualitas. Wow. Itu gak bohong sih bagaimana buying time yang diberikan oleh seorang Anti-Match dengan harga yang sebanding, waktu dan bahkan perjuangan dari teman-teman EVOS Legends tidak membuahkan yang sia-sia. Mereka menukarkan dengan Lord, bahkan dengan pertukaran point kill seperti ini Anti-Match possible untuk join team fight di arah menit ke-11. Alright. Melihat potensi ke para pemain dari tim EVOS Legends menuju ke arah top lane harusnya. Karena bakal coba dikawal. Persik benar-benar ditempel habis-habisan sama RKT. Nggak dikasih sama sekali kesempatan lepas dari pandangan RKT. Iya, siap untuk membawa banyak sekali imun ataupun vitamin-vitamin untuk Versiknya. Apabila untuk imunnya drop langsung disuntikin boostingan, dia pun bisa langsung melakukan fight lagi dengan rekan-rekannya. Alright, lihat di arah top lane sana para pemain dari tim Big Hit Ronalva harusnya stand by position. Karena lihat di posisi jadi Sonata tadi dikeluarkan. Langsung berubah jadi Dam-Dam Kupa. Dam-Dam Kupa sudah harus meninggoy. Tapi ternyata ada Francis ada dengan satu buah Holy System dikeluarkan. Ternyata Ripo nggak bisa menang damage dengan datang. El Profesor Luminaire kali ini nggak berhasil menang karena match. Dan bahkan Luminaire satu kali gesekan payu. Udah ada balik Victor. Mereka ingin menyelamatkan game kali ini. Udah mulai hilang di arah mid lane dan ini bencana Pak Bulu. Benar sekali, ini bencana. Dua Evil Tarik pun langsung tumbang begitu aja. Udah bersiap untuk langsung masuk ke dalam pesta yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Sedikit lagi SP Trisha ada tubuh Ripo. Untungnya regen SP yang dimiliki sangat-sangat kencang. Tapi lihat di arah bottom lane bakal fokus menuju ke arah inhibitornya. Bakal dipecah begitu saja. Zaman first telah dikeluarkan. Fokus ke arah sana. Anti-Match membuka dengan Brave Fighter. Ripo sekarang tumbang. Fokus ke arah base-nya. Lelek seorang Clover, tapi ternyata masih terdapat Clover terdapatin 3. Luminaire berhasil saja kabur di sana. Pinwall satu hilang. Branson ini bencana. EVOS Legends bisa mendapatkan game kali ini. Ripo masih mencoba untuk menahan. Masih coba mengejar Ripo. Ripo masih ada flickers. Fokus ke arah base-nya. Dan DCC EVOS Legends mengambil game yang ketiga. 3-2 dibalaskan kali ini malah EVOS Legends yang memimpin pertandingannya. Di mana tadi di awal-awal kita melihat Bigetron Alpha mengungguli dengan skor 2-1, tapi kali ini dibalaskan dengan cepatnya. 2-1 tak berarti di depan 3-2 ku. 3-2 dibalikin keadaan Brans bisa dibilang
minim permainan untuk round kali ini, Prof. Lagi-lagi, make player kali ini, gua pasti setuju dengan MVP yang terjadi. Lebih ke arah support. El Profesore, Luminare dari kedua belah tim, entah itu Rainbow, entah itu Luminaire, ini dua supportnya inhuman, benar-benar memberikan tekanan sangat luar biasa. Tapi di game kali ini dengan 3 Yin yang overturn, termasuk dengan Polpa, Popol Kupa, langsung membubarkan formasi dari teman-teman Bigetron Alpha. Bahkan Brans tertangkap pertama kali di team fight terakhir dan membuat skornya menjadi 3-2. Panggilan alam kepada semua bucin-bucin dari Land of Dawn. Sudahi bucinmu. Lihat sejarah ini MPL season 7-mu. dan bahkan tadi ada yang nge-DM ke gua, Bang. Apa tuh? Gua berantem sama cewek gua demi nonton MPL. Mantap, Wey, luar gentleman. biasa sekali pengorbanan Anda. Pengorbanan Sudahi lelahmu, sudahi sedihmu, mari nonton MPL bersamaku. Bersamaku. Ih, Sudah sedap. lelah.